Selamat pagi anak-anak terkasih, berjumpa kembali dengan saya Bapak Janes Sihotam di pelajaran agama Katolik kelas 5 SD. Hari ini kita akan mempelajari bab 4 bagian B, yakni Yesus memanggil orang berdosa. Nah anak-anak yang terkasih, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kamu nantinya mampu menjelaskan alasan Yesus menumpang di rumah Zakheus. Kedua, kamu mampu menjelaskan sikap Zakheus terhadap perlakuan Yesus. Ketiga, kamu mampu melakukan tindakan untuk bersahabat dengan semua orang sesuai teladan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak mau mengingatkan kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah dengan memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dan yang paling terpenting, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan sehat. Baik, anak-anak yang terkasih, minggu lalu kita telah menyaksikan bersama penjelasan Bapak mengenai teladan Yesus dalam hal pengampunan terhadap perempuan yang ketahuan berzina sesuai Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Bapak ingin memberikan pertanyaan kepada kamu terkait pembelajaran kemarin. Nah, pertanyaan yang pertama, pada tanggal berapakah Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh penjahat? Iya, pada tanggal 13 Mei 1981. Pertanyaan yang kedua, siapa yang membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina di hadapan Yesus? Iya, jawabannya adalah para ahli Taurat. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang yang meminta Yesus untuk menghukum perempuan yang kedapatan berbuat zina? Iya, perkataan Yesus adalah, barang siapa yang tidak berdosa, silahkan lemparlah batu yang pertama. Baik, pertanyaan yang keempat, apa perkataan Yesus kepada perempuan yang berzina itu? Iya, perkataan Yesus adalah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima, sebutkan beberapa teladan yang dicontohkan oleh Yesus dalam kisah perempuan yang berzina. Iya, teladan yang pertama, Yesus mengajarkan sebuah pengampunan. Kedua, Yesus berlaku bijaksana. Dan yang ketiga, Yesus mengajarkan kita untuk mengkoreksi pribadi kita masing-masing terkait dosa yang telah kita lakukan. Dan yang paling terpenting adalah kita harus bertobat. Baik anak-anak Bapak yang terkasih, mari kita saksikan bersama kisah Zakheus dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Suatu hari Yesus melewati jalan ke Yeriko. Kota ini pernah dihancurkan oleh Yosua bertahun-tahun lalu. Sekarang kota ini dibangun kembali dan banyak orang tinggal di sana. Di antara mereka yang tinggal di kota itu adalah seorang yang bernama Zakheus. Mungkin orang-orang di Yeriko tidak suka kepada Zakheus karena ia mengambil pajak dari mereka. Zakheus mengirimkan uang hasil pajak mereka kepada pemerintah, tetapi dia menyimpan sebagian besar untuk dirinya sendiri. Menjadi seorang pemungut cukai membuat Zakheus menjadi sangat kaya. Rumahnya mungkin paling besar dan paling bagus di lingkungan itu. Tapi dia juga sangat pendek. Dalam hal ini, tidak pendek dalam hal uang, tetapi pendek dalam hal tinggi badan. Zakheus tidak pernah tumbuh tinggi seperti orang-orang lainnya. Nah, anak-anak yang terkasih, saat Zakheus mendengar bahwa Yesus ada di Yeriko, si pemungut cukai yang kecil ini ingin melihat orang dari Nazaret yang menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi orang banyak itu sangat padat.
dan orang-orangnya sangat tinggi. Nah, Zakheus mendapat akal. Jika dia tidak bisa ada di depan orang-orang banyak itu, dia akan memanjat sebatang pohon yang menjulur ke arah jalan. Jadi dia bisa melihat Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, ketika dia memanjat sebatang pohon, Zakheus menemukan satu cabang yang nyaman di antara cabang-cabang yang lain dan duduk di sana menunggu Yesus. Aku akan mendapatkan pemandangan yang baik. Dia mungkin berpikir, aku akan melihat dia tanpa kelihatan. Lalu apa yang terjadi, anak-anak yang terkasih? Zakheus, turunlah. Si kecil pemungut cukai itu hampir-hampir tidak mempercayai telinganya. Yesus berdiri di bawah pohon. Yesus melihat ke arahnya dan Yesus memanggilnya. Jika Zakheus sangat terkejut saat mendengar Yesus memanggilnya, dia pastilah terkagum-kagum saat Yesus berkata, "Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Dengan cepat Zakheus turun dari pohon dan dia hampir jatuh. Zakheus bergetar hatinya saat Yesus ingin mengunjungi rumahnya, tetapi orang-orang tidak menyukai hal ini. Yesus membawa kehidupan baru kepada Zakheus. Zakheus berkata, "Tuhan, setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Yesus senang dengan kehidupan baru Zakheus. Dia senang melihat orang-orang yang berpaling darinya dan berpaling dari dosanya dan melakukan apa yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Yesus berkata, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pada hari itu di Yeriko, Yesus menemukan Zakheus dan akhirnya Zakheus pun bertobat. Nah, anak-anak yang terkasih, Zakheus menyambut Yesus dengan sukacita. Tetapi orang banyak justru bersungut-sungut. Mereka tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Menurut mereka, rabi seperti Yesus tidak sepantasnya bergaul dengan orang berdosa, apalagi seorang kepala pemungut cukai. Kehadiran Yesus membawa perubahan bagi Zakheus. Ia berjanji memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Ia akan memberikan ganti rugi kepada orang yang pernah ia peras 4 kali lipat. Zakheus melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Ia menghukum dirinya lebih dari seharusnya. Nah, anak-anak yang terkasih, melihat semuanya itu, Yesus menegaskan bahwa hari itu telah terjadi keselamatan di rumah Zakheus. Yesus mencari orang berdosa dan membantu mereka bertobat supaya layak menerima keselamatan. Bertobat tidak hanya berarti tidak lagi berbuat yang jahat, tetapi mulai dan terus-menerus melakukan perbuatan yang baik. Zakheus bertobat bukan karena takut akan menerima hukuman, tetapi karena bergembira telah berjumpa dengan Yesus Sang Mesias. Perjumpaannya dengan Tuhan telah mendatangkan sukacita dalam dirinya, dan itu mendorongnya untuk memperbaiki hidupnya. Nah, anak-anak yang terkasih, makna pertobatan yang sesungguhnya adalah berhenti berbuat jahat dan mulai melakukan kebaikan. Tadinya Zakheus hanya peduli mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri dan tidak peduli dengan penderitaan dan kesulitan orang lain. Nah, kini apa yang terjadi? Ia peduli dengan orang miskin dengan merelakan setengah dari hartanya untuk menolong mereka. Anak-anakku yang terkasih, Yesus datang menolong orang berdosa agar bertobat dan keluar dari lingkaran dosa yang membuatnya jauh dari Allah. Yesus menghendaki kita supaya orang berdosa bebas dari kekuasaan dosa dan hidup sebagai orang yang berkenan
kepada Allah. Dalam hal ini anak-anakku, Yesus melakukan itu dengan tatapan kasih dan sapaan kelembutan. Pertobatan sejati adalah buah tatapan belas kasih dan kelembutan. Anak-anak yang terkasih, Zakheus dan pemungut cukai lainnya yang oleh kaum Farisi dan ahli Taurat dicap sebagai pendosa karena mengumpulkan pajak bagi penjajah, menjadi tokoh positif dalam menyikapi pewartaan Yesus. Dalam hal ini, Yesus tidak menjauhkan dirinya dari para pendosa. Dengan sapaan kasih dan kelemah lembutan, ia menuntun mereka ke jalan pertobatan. Orang Kristen sejati diharapkan ikut serta dalam tugas Kristus membawa orang berdosa kepada keselamatan dengan sapaan kelembutan dan tatapan kasih sayang. Nah, baik anak-anak yang terkasih, dari pelajaran hari ini dapat kita menyimpulkan bahwa teladan Yesus dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, menyapa orang dengan santun dan kelemah lembutan. Yang kedua, menegur dan mengajak orang lain untuk bertobat. Dan yang ketiga, bergaul dengan siapa saja tanpa menerapkan sikap diskriminasi atau sikap membeda-bedakan, tetapi kita tetap dalam jalur atau jalan kebenaran. Anak-anak yang terkasih, kita juga dapat mengambil sisi positif dari Zakheus dalam hidup kita. Yang pertama, meninggalkan kebiasaan lama, dalam hal ini dosa, sehingga kita berlaku lebih bijaksana untuk berbuat baik. Kedua, mau mendengarkan sebuah nasihat untuk bertobat dan berbuat baik. Dan yang ketiga, bertobatlah dan kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian, selesailah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kamu dan menambah iman kepercayaan kamu kepada Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Salam dari saya Bapak Janes Yotam. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.